saya lupa namanya. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, NASA juga mulai mengeksplorasi penggunaan VR untuk pelatihan astronot dan simulasi misi. Mereka mengembangkan Virtual Interface Environment Workstation atau singkatannya VIEW yang menggunakan headset dan sarung tangan data untuk memungkinkan astronot berinteraksi dengan simulasi ruang angkasa. Teknologi ini memungkinkan pelatihan yang lebih aman dan lebih efisien bagi astronot. Nah, ini salah satu dampak positif dari si virtual reality-nya itu, karena dari sini kita bisa tahu kalau eh, pilot pilot apa namanya, astronot itu dia diberikan simulasi simulasi dengan menggunakan VR juga. Ini dari zaman dahulu, dari tahun 1980 sampai 1990-an. 1990-an, VR dalam budaya pop dan industri. Pada tahun 1990-an, VR mulai mendapatkan perhatian lebih luas dalam budaya pop dan industri. Film-film seperti The Lawnmower Man yang dirilis pada tahun 1992 dan The Matrix yang dirilis tahun 1999 membantu mempopulerkan konsep VR di mata publik. Nah, The Matrix ini adalah salah satu judul film yang sangat terkenal sepanjang masa karena dia bercerita tentang tentang dunia VR, tentang dunia virtual, dan itu salah satu film bagus. Saya juga merekomendasikan untuk menonton. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan teknologi mulai mengembangkan dan memasarkan perangkat VR untuk konsumen. Namun, meskipun ada banyak hype, teknologi VR pada saat itu masih terbatas oleh kemampuan komputasi dan kualitas grafis. Karena pada zaman dahulu itu, sebelum tahun 2000 itu, teknologi komputer itu belum secanggih sekarang ya, dimana dalam 10 tahun itu perkembangan perkembangan komputer itu sangat melejit, sangat naik. Itu perubahan yang sangat berbeda dari tahun 1990 hingga tahun 2010, itu jarak 20 tahun yang sangat berbeda. Perangkat VR cenderung mahal dan tidak nyaman, dengan resolusi rendah dan latensi tinggi yang sering menyebabkan mual pada pengguna. Akibatnya, VR tidak mencapai adopsi luas dan banyak proyek VR komersial yang gagal. Nah, ini contoh VR di tahun 1990. Bentukannya sudah mulai mirip dengan VR yang sekarang, dengan headset VR yang sekarang. Namun dari kelihatannya memang tidak tidak terlalu nyaman untuk memakainya, karena tidak bisa mendengar juga, karena ini cuma untuk matanya saja. Tahun 2000-an, yaitu di mana kemajuan teknologi dan kebangkitan kembali dari VR. Memasuki tahun 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputasi, grafis, dan sensorik mulai memungkinkan perkembangan perangkat VR yang lebih baik dan lebih terjangkau. Seperti kata saya tadi, pada sebelum tahun 2000 itu teknologi komputer itu masih sangat minim, masih belum canggih, jadi belum bisa membuat si VR-nya ini. Pada tahun 2010, Palmer Luckey, seorang mahasiswa, mengembangkan prototipe headset VR yang disebut Oculus Rift. Oculus Rift menawarkan tampilan yang lebih luas, resolusi yang lebih tinggi, dan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan perangkat VR sebelumnya. Pada tahun 2012, Luckey mendirikan Oculus VR dan meluncurkan kampanye Kickstarter untuk mendanai perkembangan Rift. Kampanye ini sukses besar, mengumpulkan hampir 2,5 juta dolar. Keberhasilan ini lalu menarik perhatian perusahaan teknologi besar pada tahun 2014, yaitu si Facebook.
yang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Facebook mengakuisisi Oculus VR seharga 2 miliar dolar. Akuisisi ini menandai kebangkitan kembali VR dan memicu gelombang investasi dan inovasi dalam teknologi VR. VR modern dan masa kini. Sejak akuisisi Oculus oleh Facebook, banyak perusahaan teknologi besar lainnya, termasuk Sony, HTC, dan Valve, mulai mengembangkan dan merilis perangkat VR mereka sendiri. Sony merilis PlayStation VR pada tahun 2016, sedangkan HTC bekerja sama dengan Valve untuk merilis HTC Vive pada tahun yang sama. Perangkat ini menawarkan pengalaman VR yang lebih imersif dan nyaman, dengan resolusi yang lebih tinggi, pelacakan yang lebih akurat, dan konten yang lebih banyak. Selain itu, perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak terus mendorong batasan apa yang bisa dilakukan dan mungkin dilakukan dengan adanya si virtual reality. Konten VR sekarang mencakup berbagai aplikasi, mulai dari gaming, hiburan, hingga pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Contoh dari gaming dan pendidikan sudah saya sebutkan di materi VR. VR digunakan dalam simulasi pelatihan pilot, operasi medis, terapi fisik, dan bahkan dalam desain arsitektur dan real estate. Teknologi VR terus berkembang dengan cepat, dengan inovasi dalam bidang seperti tampilan mata, pelacakan gerakan seluruh tubuh, dan integrasi haptik untuk memberikan umpan balik fisik kepada sang pengguna. Di masa depan, VR diharapkan akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan cara baru untuk belajar, bekerja, dan bermain. Sekian sejarah eh, sekian penjelasan sejarah VR dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.